Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haji Pramudyo dengan NIM D600-2037 dan rekan saya. Nama saya Aisyah Nurul Fadila dengan NIM D600-2064. Oke, di kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan modul kami dari modul 1 sampai modul 4. Oke, langsung saja ke modul 1. Akan langsung dijelaskan oleh Aisyah terlebih dahulu. Silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan praktikum modul 1. Yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Dan yang terakhir, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language dan dapat digunakan untuk membuat program standalone dan program script atau script programming. Berikut nih kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python. Python relatif lebih mudah dipelajari. Terus yang kedua, Python merupakan bahasa multifungsi. Yang ketiga, penulisan kode lebih efisien dibandingkan pemrograman lain. Kekurangan Python, beberapa penugasan terdapat di luar jangkauan kemampuan Python. Yang kedua, Python cukup buruk untuk mengembangkan platform mobile atau Android. Yang ketiga, Python tidak bisa membuat game 3 dimensi grafis tinggi. Saya akan menjelaskan flowchart yang ada pada modul 1. Flowchart yang pertama itu ada flowchart program input data. Pertama kita mulai, lalu masukkan data diri dan waktu seperti nama, asal, instansi, terus lalu akan menampilkan list daftar barang dan daftar harga. Jika mempunyai kartu anggota, maka masukkan kode diskon. Jika tidak, program input data selesai. Terus untuk algoritmanya, yang pertama itu kita masuk, yang kedua input data diri dan waktu, yang ketiga tampilan list barang dan harga, yang keempat jika memiliki kartu anggota masukkan kode dan selesai. Untuk flowchart kalkulator sederhana. Pertama mulai sama seperti tadi, terus masukkan data diri, masukkan nama barang, harga barang, jumlah barang, terus akan muncul tampilan daftar dan harga barang. Terus jika ingin menambah pembelian mobil, masukkan barang yang akan dibeli, yang ditambah. Terus habis itu, jika tidak, maka untuk menyelesaikannya ketik ya. Terus jika mempunyai kartu member, masukkan kode diskon. Terus jika tidak mempunyai kartu member, bisa menjadi member kami untuk membuat member, terus lalu step selanjutnya akan menampilkan struk pembelanjaan, terus program kalkulator sederhana selesai. Algoritma kalkulator sederhana yang pertama masuk, kedua input data diri dan waktu, ketiga input nama, harga, jumlah barang, keempat tampilan list daftar harga, kelima jika memiliki kartu anggota masukkan kode diskon, keenam jika belum menjadi member membuat kartu member, ketujuh tampilan struk belanja, dan terakhir selesai. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Aji. Oke, saya langsung saja. Saya akan share screen tentang input data dan oke. Ini kita langsung saja masuk ke data if dan perulangan dan pengandaian. Perulangan itu dilambangkan oleh if. Jadi if member card ini input yang tadi apakah punya kartu anggota. Jika inputnya Y,
nanti akan seperti ini. Dan jika member card-nya sama password-nya, jadi akan seperti ini. Dan perulangannya itu seperti ini. Jika memiliki member card, nah tadi harga mobilnya akan dikurangi 10%. Oke. Setelah itu lanjut modul 2 akan dijelaskan oleh Aisyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Haji. Pada modul 2 ini saya akan menjelaskan tentang tujuan praktikum. Pertama, praktikum mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Yang kedua, praktikum mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Dan yang terakhir, praktikum mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. Saya juga akan menjelaskan sedikit tentang pengertian GUI dan PySet 2. GUI atau Graphical User Interface disebut antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang sistemnya menggunakan menu grafis untuk mempermudah para penggunanya dalam berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Kalau PySet 2 merupakan perpustakaan resmi yang menawarkan dukungan Python untuk Qt 5, kerangka kerja berorientasi objek multiform yang digunakan untuk merancang program yang menggunakan antarmuka grafis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aji. Oke, makasih Aisyah. Saya akan menjelaskan tentang apa itu di menu pendapatan dan main menu. Oke, ini adalah main menu kami dan ini adalah perhitungan kami. Di main menu kami itu widgetnya itu ada pada label, habis itu ini ada key font. Label ini digunakan untuk memberikan seperti tulisan-tulisan. Jadi seperti ini, welcome ini. Habis itu key font ini untuk model dari tulisannya, yaitu Arial dan ukurannya 5. Oke, dan ini ada add menu. Ini digunakan untuk menambahkan menu seperti ini, file, edit, dan format ya, seperti ini. Oke, dan key action ini untuk agar dapat dipencet, ditekan. Dan screenshot ini digunakan untuk agar mempermudah, tidak perlu mengklik seperti ini. Tinggal tekan tombol di keyboard. Oke, dan ini key action ini untuk menambahkan icon. Ya, hampir sama di data perhitungan juga seperti itu, hampir sama. Oke. Setelah ini akan dilanjutkan ke modul 3. Modul 3. Oke, kita lanjutkan ke modul 3. Akan dijelaskan oleh Aisyah. Silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Haji. Saya akan menjelaskan tentang tujuan praktikum modul 3. Yang pertama, mampu memahami sintek-sintek yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Dan yang terakhir, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aji. Oke, saya akan menjelaskan tentang start project dan startup. Oke, langkah pertama itu buka command prompt. Oke, setelah itu dari pertamanya itu kan user ke Azure dikeluarkan ke C aja. Habis itu Anda ketikkan Django admin start project
dan dinamai dengan A dan masuk ke A. Setelah itu untuk startup itu tinggal masukkan admin, Django admin startup dan dinamai dengan B. Dan saya akan langsung masuk ke cara pembuatan HTML dan CSS. Cara pembuatan HTML itu seperti ini. Pertama load static, habis itu doc type-nya diisi HTML, dan HTML ini habis itu head-nya itu untuk ini, dan body seperti ini. Oke, dan CSS-nya seperti ini. Dan penjelasannya akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, terima Silahkan. kasih Haji. Saya akan menjelaskan penjelasan dari script HTML Home. Di sini ada %load static yang digunakan untuk menampilkan static file yang telah dibuat sebelumnya. Terus di sini ada doc type HTML digunakan untuk menginformasikan bahwa dokumen yang diberikan berbentuk HTML5. Terus di sini ada HTML digunakan untuk menunjukkan dokumen web. Di sini tuh ada head. Head ini untuk menjelaskan penempatan judul dokumen HTML pada browser. Di sini ada body, digunakan untuk menggambarkan isi. Terus di sini ada footer. Footer ini digunakan untuk membuat catatan kaki pada halaman web. Dan di sini ada copyright. Dah. Terus selanjutnya di sini pada tampilan CSS, coba ke atas. Nah, di sini tuh ada margin. Margin ini berfungsi untuk mengatur ruang atau konten yang ada pada web nanti. Terus di sini ada body. Body ini untuk membuat isi dari CSS. Di sini ada background image. Background image ini untuk mengatur background dari gambar. Terus di sini ada background size ini untuk mengatur ukuran dari background. Terus di bawahnya ke bawah di sini ada position ini untuk menentukan posisi pada web yang akan dibuat. Terus di sini ada width ini untuk mengatur ukuran atau yang berupa lebar dari tampilan web tersebut. Oke. Akan dilanjutkan ke modul 4. Oke, lanjut modul 4 akan dijelaskan oleh Aisyah terlebih dahulu. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tujuan praktikum modul 4. Yang pertama, mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Dan yang terakhir, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang database dan manfaat database dalam perusahaan. Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang tersimpan dari perangkat keras komputer dan diperlukan suatu perangkat lunak memanipulasi basis data tersebut. Manfaat database dalam perusahaan. Yang pertama, mempermudah mengelompokkan data. Yang kedua, mencegah data ganda. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan data perusahaan, menjaga kualitas data, meningkatkan kinerja aplikasi, menjaga kerahasiaan data, dan memudahkan berbagai jenis data. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aji. Oke, saya akan menjelaskan tentang ini, cara penambahan data dan ID data dan hapus data. Untuk penambahan data, kita tinggal masukkan nama, jenis kelamin, dan ini. Misalkan seperti ini, usianya 31, alamatnya kita gini, tanggalnya kita salah, usahakan tanggal harus benar, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Dan tugasnya ini. Setelah itu klik kirim dan akan muncul di sini. Dan untuk edit data tinggal pencet yang ini.
dan setelah itu diedit. Misal kakaknya diganti ini, namanya diganti itu dan kirim, dan namanya akan berganti. Dan untuk penghapusan data tinggal pencet ini. Oke. Setelah itu saya akan menjelaskan fungsi dari website untuk suatu perusahaan. Website mampu membuat sebuah perusahaan terlihat profesional. Website dengan isi konten yang berkualitas serta informasi yang jelas seperti alamat email dan sebagainya dapat membuat pelanggan lebih percaya dan untuk menggunakan layanan atau produk dari perusahaan tersebut. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 13 dari modul 1 sampai modul 4. Bila ada kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.